Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bertemu kembali dengan pembelajaran PKN pada materi bab 2, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian boleh perhatikan pada setiap slide-nya ya. Oke, next. Oke, pada slide selanjutnya ini adalah materi pokok yang kalian harus pahami ya pada harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul. Selanjutnya, upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ini materi pokok yang kalian harus pahami. Oke ya, kita next selanjutnya. Oke, pada slide ini ada poin A, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat. Ada poin 1, harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Adanya harmonisasi dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam menimbulkan terciptanya paduan yang selaras, saling menghormati, saling menyayangi, serta menyinergikan dalam menyelaraskan sebagai macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Nah, itu pada slide ini. Oke, next. Oke, selanjutnya ada bagian 2, harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, pertanian. Yang kedua ada perkebunan, yang ketiga ada peternakan, yang keempat ada perikanan ya. Ini sengaja Bapak buat ABC agar mudah kalian ketahui ya. Nah, ini penjelasannya. Pada pertanian, usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, pada perkebunan, penjelasannya merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Selanjutnya, peternakan. Nah, ini adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Terakhir, ada perikanan, yaitu usaha perikanan. Dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan dengan cara membuat kolam. Oke ya, kita lanjut. Oke, selanjutnya kehutanan, pertambangan, yang terakhir ada perindustrian. Nah, kehutanan ini, usaha kehutanan dapat dilakukan dengan agar pencegahan penggundulan hutan dalam melakukan reboisasi ataupun peremajaan hutan. Selanjutnya, pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Yang terakhir, perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah
bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Oke ya, sudah jelas. Kita lanjut. Oke, selanjutnya nomor 3 ini harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, secara harfiah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, ataupun pendidikan dan pertahanan dan keamanan ya, yang sering disingkat HAM, HAMNAS. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya pada poin B ya. Pada poin B ini permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Nah, pada faktor ekonomi ini permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran, seperti itu ya, yang tidak tercukupi. Pada faktor budaya, kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Terakhir, faktor biologis, yaitu dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, ataupun hal lainnya. Kalau faktor psikologis, ada sebuah tekanan seperti pekerjaan yang menumpuk gitu ya, yang bisa mengakibatkan suatu stres ya pada pikiran manusia gitu ya. Oke, ini ada sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan. Oke ya. Yang kedua ada sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ya. Pada masyarakat memang kita artikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, seperti adanya organisasi di kemasyarakatan. Selanjutnya sistem pengetahuan sama yang dimilikinya masyarakat itu merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Bahasa pun memang alat penyampaian pesan baik lisan ataupun hal lainnya. Oke, yang kelima sistem mata pencarian. Terus yang selanjutnya ada sistem teknologi dan peralatan. Yang terakhir ada kesenian ya. Oke, yang bagian C ini upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Yang pertama ada di lingkungan sekolah yang memang kita dapat menyelesaikan dalam urusan di sekolah selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Nah, ini yang ada kesadaran sikap yang mengutamakan kepentingan bersama ataupun bersikap dan bertindak bijak terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita harus bisa menghargai antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kita harus menghargai pendapat dan sikap siswa yang lainnya ya. Nah, selanjutnya
di lingkungan masyarakat. Kita harus membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita sendiri. Ya, seperti itu. Kita harus bisa memecahkan masalah perbedaan secara bijaksana, penuh pengertian, saling menghargai, serta tanpa ada paksaan atau kekerasan. Menghadapi perbedaan tidak cukup hanya dengan mendiamkan saja, ataupun bahkan dapat kita perlu dimusyawarahkan. Adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Menghargai berbagai macam karakteristik siswa ataupun masyarakat ya. Bersikap ramah dengan orang lain. Dan terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, kita tidak boleh memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kita tidak menganggap suku dan budaya paling tinggi ataupun paling baik. Kita harus bisa menyesuaikan, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah ataupun suku masing-masing. Selanjutnya, ini kita dapat membangun sikap mental yang berpartisipasi terhadap pembangunan, mengembangkan budaya daerah yang luhur dalam rangka membentuk budaya nasional. Itu yang dapat Bapak jelaskan pada materi kali ini. Oke ya, Bapak akan akhiri pembelajaran pada video ini. Semoga dapat memahami, menambah pengetahuan kalian ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.